Halo teman-teman. Jadi untuk video kali ini gue nggak akan ngebahas tentang motor dulu. Gue mau ngebahas tentang mobil gue. Kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya, di cover belakang itu ada kendaraan-kendaraan gue yang pernah gue punya. Salah satunya yaitu mobil yang sekarang gue lagi pakai. Penasaran apa mobilnya? Kita langsung aja ya. Ya, jadi mobil gua ini Honda HR-V generasi pertama tahun 2000. Dan seri untuk mobil gua ini adalah GH4. Jadi di HR-V generasi pertama itu ada 4 varian. GH1, GH2, GH3 sama GH4. Kalau GH1 sama GH2 itu yang 2 pintu. Kalau GH3 dan GH4 itu yang 4 pintu. Kebetulan gua dapatnya yang 4 pintu. Nah, di generasi HR-V yang generasi pertama ini itu ada 2 tipe transmisi, ada manual, ada matic. Untuk mobil gua ini transmisinya itu yang tipe automatic. Karena di HR-V generasi pertama ini yang varian manual tuh susah banget, men. Susah, nyarinya susah. Sebenarnya di Honda HR-V ini itu ada yang all wheel drive, ada yang two wheel drive. Nah, kebetulan kalau punya gua ini varian yang all wheel drive. Lalu untuk ngebahas desain, itu tergantung selera. Ada orang yang emang gak suka sama desain mobil ini, ada yang suka. Kalau gue pribadi sih, gue suka karena unik kan. Kalau lu nonton YouTube-nya Gofar, dia pernah punya juga. Cuma dia nggak tahu gue GH1 apa GH2 karena dia yang 2 pintu, sedangkan gue yang 4 pintu. Kalau desain emang beda banget sama HR-V yang setelahnya, yang banyak beredar di pasaran. Jadi yang banyak beredar di pasaran tuh mulai dari generasi 2. Dia udah CKD. Kalau mobil yang gue ini HR-V generasi pertama itu masih build up. Jadi mobilnya datang dari luar, diimpor. Oke, kita bahas dari eksterior ya. Dari bentuk bodi. Emang bentuk bodi HR-V generasi pertama ini lebih ngotak sih dibanding HR-V yang generasi kedua. Beda jauh. Kalau misalkan CR-V kan, kalau kalian tahu, itu generasi pertama sama generasi kedua ya nggak terlalu beda jauh lah kalau menurut gue ya. Tapi untuk HR-V yang generasi pertama ini beda jauh sih. Untuk lampu depan gua rasa unik, men. Bentuk lampu depan itu tipe-tipe yang mobil Jepang keluaran tahun 2000-an, 90-an sampai 2000-an. Kalau kalian tahu Honda Integra, gua rasa mirip sih kayak gitu. Lalu untuk mesin, jadi Honda HR-V ini itu pakai mesin yang sama dipakai di Honda Vario, teman-teman, yaitu D16. Itu sama plug-plugan. Jadi kalau bicara soal spare part, itu bisa istilahnya kanibalan dari
mesin Honda Vario. Jadi kalian beli spare part Honda Vario, dipasangin di sini itu bisa. Untuk horsepowernya, outputannya itu 104 horsepower. Dan itu ya bukan tenaga yang gede sih buat mobil. Kalau dibandingin motor gue yang Z800 itu 112. Gede motor. Lalu kalau lanjut ke bagian samping mobil ini, itu benar-benar ngotak, man. Udah kayak kotak sabun. Nah sebenarnya untuk varian Honda HR-V di Indonesia itu banyak banget. Ada Honda HR-V untuk pasar Jepang, Honda HR-V untuk pasar Australia. Kalau yang pasar Australia itu biasanya ada sunroof atap. Kalau ini kan emang nggak ada, bawaannya emang nggak ada. Terus gue pernah ngeliat ada Honda HR-V yang nggak ada kondenya, konde atas, spoiler lah, yang nggak ada spoiler. Nah jadi itu emang benar-benar botak. Kalau ini kan bagian belakangnya ada spoiler, yang ada lampu LED kan, lampu rem. Terus untuk masalah interior, ya desainnya kayak Honda tahun 90, tahun 2000-an lah. Kayak gimana kan. Kalau kalian lihat setirnya itu, di tengahnya itu logonya masih logo Honda yang lama, yang backgroundnya biru, tulisan Hondanya putih. Terus untuk spion ini juga udah retract ya. Untuk HR-V generasi pertama, spionnya udah bisa retract. Lalu tombol-tombol AC-nya masih model kompor yang diputar. Lalu joknya ini gue masih pakai yang original, masih buatan fabric. Cuma kelemahannya ya itu, kalau fabric sekalinya kotor susah dibersihin. Tapi gue pengen mertahanin ini sih, karena sekarang udah susah banget. Mau bahas apa ya? Sebenarnya mobil ini udah, kalau bagian interior sih nggak ada yang bisa dibahas ya. Karena desain-desainnya pun desain-desainnya mobil 90-an, mobil 2000-an. Dashboardnya masih belum soft touch, tempat duduknya pun masih manual, belum elektrik. Yang elektrik cuma retract spion doang. Sama power window, udah ada power window. Tapi yang gua suka sih, mobil ini eye catching di jalan sih. Dan harganya pun sekarang udah gelap. Ya gimana, mobil jarang kan, bukan mobil massal. Kemarin tuh waktu ngambil 4 tahun ke belakang nggak masalah, waktu ngambil itu harganya masih di 90-an. Ya, kemarin tuh ada yang nawar sekitar udah nyentuh 110-an, tapi belum dilepas. Ya terserah dong mau dilepas apa enggak. Jadi kalau misalkan mobil-mobil kayak gini tuh harganya udah nggak bisa ditebak nih. Udah gelap harganya. Ya mau matok harga berapapun ya terserah yang punya gitu. Gue nawar harga segini, kalau lu mau ya ambil, kalau enggak ya nggak usah gitu. Enaknya main mobil langka sih ya, meskipun lu punya uang tapi nggak ada barangnya, ya mau gimana gitu. Kalau yang punya mobilnya nggak mau jual ya lu mau bayar berapapun ya nggak bisa gitu. Segitu aja review mobil gua di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. See you next video. Bye.